Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai materi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Afida Aulia Zulfa NIM 99, yang kedua Arismatul Mauliyah NIM 100, dan yang ketiga Maria Ulfa NIM 101. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu perencanaan anggaran daerah akan disampaikan oleh Mbak Afida Aulia Zulfa. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Afida Aulia Zulfa, NIM 99. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan anggaran daerah. Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena dengan perencanaan yang baik akan mendorong perencanaan yang lebih optimal. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Perencanaan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Tujuan perencanaan penganggaran adalah untuk membantu pemerintah mencapai tujuan, membantu menciptakan efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat lain. Selanjutnya adalah alur perencanaan penganggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang dilihat di layar, RKPD membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas perkembangan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Kepala daerah berdasarkan RKPD merancang KUA. Penyusunan KUA berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan PP nomor 58 tahun 2005. Kepala daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan. Kemudian, rancangan KUA telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD, selanjutnya disepakati menjadi KUA. Berdasarkan KUA yang disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Selanjutnya, KUA prioritas serta plafon anggaran sementara yang dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kemudian, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arismatul Mauliyah, NIM 195051001. Saya di sini akan menerangkan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Ada 4 pelaksanaan APBD. Yang pertama, asas umum pelaksanaan APBD. Yang kedua, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran belanja daerah. Dan yang keempat adalah pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Yang pertama adalah asas umum pelaksanaan APBD. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran yang tepat bergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan anggaran harus menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, serta memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Asas umum pelaksanaan APBD mencakup semua penerimaan dan pengeluaran daerah dikelola oleh APBD.
Setiap SKPD mempunyai tugas untuk memungut dan menerima pendapatan daerah wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dalam bentuk cek harus disetor ke rekening kas umum paling lama 1 hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah apabila pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pada poin F, hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan diusulkan ke rancangan perubahan APBD disampaikan di LRA atau laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. SKPD tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan oleh APBD. Pengeluaran belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah sebagai berikut. Semua pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Pendapatan daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. SKPD tidak diperbolehkan melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung maupun akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan lain-lain. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah dijalankan melalui rekening kas umum daerah dicatat sebagai pendapatan daerah. Yang ketiga adalah pelaksanaan anggaran belanja daerah. Dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Yang kedua, dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan sejak keputusan itu ditetapkan. Yang ketiga, pimpinan instansi atau lembaga penerima dan tanggap darurat harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara. Yang keempat, pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Yang kelima, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke kas negara pada bank yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 13 sampai 153, anggaran yang digunakan untuk pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terrealisasikan. Yang kedua, bersumber dari dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya adalah investasi. Dalam ketentuan mengenai dana investasi adalah investasi awal dan penambahan terhadap investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal atau investasi daerah. Pengurangan, penjualan, dan pengalihan investasi dicatat dalam rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya berasal dari obligasi atau pinjaman daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dan yang terakhir berasal dari piutang daerah,
yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Ulfanim 101. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang ketiga, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau dapat disingkat dengan PPAPBD merupakan suatu kegiatan terstruktur dan terjadwal untuk melaporkan seluruh penggunaan APBD dalam pelaksanaan kegiatan oleh SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Jadi penggunaan dana APBD itu harus dapat dipertanggungjawabkan untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, mekanisme pertanggungjawabannya itu dilaksanakan secara vertikal, mulai dari Kepala SKPD, kemudian PPKD, Kepala Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang keuangan negara. Nah, adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian ada juga PP Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengenai tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sendiri itu telah diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut, maka pemerintah daerah dapat menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan peraturan atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan. Adapun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu meliputi yang pertama adalah laporan realisasi semester pertama APBD, di mana Kepala SKPD itu harus menyusun laporan realisasi semester pertama APBD SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di mana di dalam laporan tersebut itu harus disertai dengan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan ini disiapkan oleh PPK SKPD yang nantinya akan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran paling lama itu 7 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran yang bersangkutan itu berakhir. Kemudian pejabat pengguna anggaran akan menyampaikan laporan tersebut kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama adalah 10 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Nah, selanjutnya PPKD akan menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama APBD SKPD paling lambat adalah minggu kedua bulan Juli dan disampaikan kepada sekretaris daerah. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya akan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga di bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Nah, kemudian laporan realisasi semester pertama APBD ini dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya akan disampaikan kepada DPRD paling lambat adalah akhir bulan. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu laporan tahunan, di mana PPK SKPD akan menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Nah, laporan keuangan tersebut itu disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD ini disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat adalah 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Di mana di dalam laporan tersebut itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Tahap akhir dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada BPK.
Nah, kemudian mekanisme yang ketiga adalah penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kepala daerah itu menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, laporan keuangan ini sekurang-kurangnya itu meliputi laporan realisasi APBD, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD. Nah, persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD itu paling lama adalah 1 bulan, terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. Kemudian yang terakhir, adalah evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur itu paling lambat 3 hari kerja harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Nah, hasil evaluasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur ini paling lambat adalah 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Apabila dari Menteri Dalam Negeri ini menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini sudah sesuai dengan kepentingan umum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya lebih tinggi, maka Gubernur akan menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Nah, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya lebih tinggi, maka gubernur bersama DPRD itu wajib melakukan penyempurnaan. Paling lama adalah 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil ini tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur ini tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, maka Menteri Dalam Negeri ini dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dimaksud sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.